Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan diri untuk mendengarkan majelis pada malam hari ini, dan yang kami hormati dan kami sayangi kepada adik-adik dan kakak-kakak yang menyempatkan diri untuk menghadiri juga majelis pada malam hari ini. Baiklah, bersama-sama kita pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa mendengarkan dan membahas mengenai materi pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan bersama-sama marilah kita sholawat beriring salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah, di sini kita akan bersama-sama membahas mengenai bertakwa kepada Allah dan pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Oke, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri-ciri takwa tersebut ialah sholat. Sholat merupakan tiang agama. Bayangkan jikalau rumah tidak ada tiang, maka seperti bagaimana dia akan roboh. Begitulah agama, jikalau tidak ada tiang maka dia akan roboh dan hancur. Baiklah, dari situ sholat merupakan suatu ketenangan dalam kehidupan kita di dunia ini, adalah hal yang membuat kita tenang. Tapi jikalau kita sholat tidak mendapatkan ketenangan, maka kita harus melihat dulu, berarti ada yang salah dalam sholat. Nah, kita perbaikin apa yang salah pada sholat kita. Kenapa sholat itu penting? Karena setinggi apapun jabatan kita, baik kita kaya raya maupun orang yang beruang, bukan beruang ya, berduit, bermoney. Nah, di situ jikalau kita meninggal, semua itu tidak akan kita bawa. Yang kita bawa apa? Ialah amal ibadah, amal kebaikan, yaitu salah satu dan paling utamanya ialah amal ibadah berupa sholat. Sholat ialah hal yang paling pertama dihisab di akhirat nanti. Maka jikalau kita tidak sholat, bagaimana nasib kita di sana? Dari situ maka kita harus menunaikan sholat. Itulah kenapa kita harus mengerjakan sholat. Terkadang sekarang ini ya, termasuk kita semua juga mungkin pernah melakukan kesalahan, yaitu meninggalkan sholat. Karena kadang orang-orang berpikir bahwasanya sholat yang penting sholat, bukan sholat lebih penting. Itu kesalahannya. Yuk kita ubah mindset kita. Yuk kita ubah mindset yang positif. Jadikan sholat itu merupakan, kita benarkan lagi bahwasanya sholat itu adalah lebih penting, bukan yang penting sholat. Jadi dari situ kita akan menerapkan bahwasanya bukan yang penting sholat tapi yang lebih penting, bukan yang penting sholat tapi sholat lebih penting. Jadi kita akan mengutamakan sholat, bukan menunda-nunda sholat sampai kodok lah. Itu Allah. Semoga kita selalu istiqomah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan tidak meninggalkan sholat. Itu merupakan perintah Allah yang sangat-sangat selalu ada di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakan sholat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Masya Allah. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan jelas pada Al-Qurannya, memerintahkan kita agar sholat. Dari situ yuk kita bersama-sama sholat agar bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan dibuat terabukan karena duniawi, karena dunia ini hanyalah sementara, bagaikan kita bertamu di rumah orang, hanya sementara, maka akan kembali pula kepada yang sang pencipta. Yuk, dari situ kita harus ingatkan begitu banyak manfaat dari sholat. Pertama, kita dengan sholat kita akan berkomunikasi kepada Allah, yang pastinya kita akan mendapatkan ketenangan pada diri kita. Kita akan bisa curhat kepada Allah, karena jikalau kita curhat kepada teman maupun kerabat, belum tentu kita akan terjaga dan mendapatkan solusi yang paling utama dan paling bagus. Kita minta solusi kepada Allah dengan cara sholat dan berdoa kepadanya. Sholat merupakan zikir cara kita meminta kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Mungkin semoga kita semua selalu meningkatkan ketakwaan dan menerapkan sholat hingga kita tidak akan meninggalkan sholat dan tidak membuat sholat itu remeh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Makan nasi di dalam gua. Sekian, terima kasih penghuni surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.